Halo Alexers, dengan budget di sekitar 160 jutaan nih ya, ada dua mobil keluarga yang bisa Anda pilih. Yang kebetulan di OLX Autos BSD lagi ada dua pilihan ini, yaitu adalah Toyota Veloz 1300 tahun 2018 dan juga Toyota Sienta tipe G tahun 2017 yang keduanya ini sama-sama bertransmisi manual. Untuk Toyota Veloz sendiri dengan harga 167 juta, sedangkan Sienta adalah 160 juta rupiah. Oke, mana yang Anda pilih? Nanti kita akan bahas di konten komparasi kali ini. Untuk itu tonton terus videonya. Kita mulai bahas dari eksterior di bagian depannya nih ya. Untuk eksterior di bagian depannya, keduanya ini memiliki penampilan yang sangat berbeda, mengingat form sendiri sangat berbeda. Walaupun kedua-duanya hadir sebagai mobil keluarga yang mampu mengisi 7 orang penumpang secara sekaligus. Penampilan di bagian depan untuk Toyota Veloz sendiri, memang Veloz adalah varian tertinggi dari Avanza yang memiliki penampilan yang terlihat lebih oke karena desain bumpernya ini yang terlihat lebih sporty dengan sentuhan sedikit adanya beberapa sentuhan chrome yang membuat penampilannya menjadi terlihat lebih mewah untuk di kelas Avanza. Berbeda untuk Toyota Sienta yang memiliki penampilan yang terlihat lebih simpel dengan sentuhan chrome yang lebih minimalis yang membuat mobil ini sebenarnya cukup terlihat humble ya, tapi mobil ini sebenarnya memiliki kelebihan, yaitu adalah di bagian headlampnya yang sudah dilengkapi dengan proyektor. Memang sebenarnya Veloz sendiri untuk di varian 1500 cc sudah dilengkapi juga dengan proyektor, namun harganya tidak ketemu di antara keduanya. Sedangkan untuk Veloz 1300 masih menggunakan model headlamp multi reflektor seperti ini. Tapi sama-sama kedua-duanya sendiri masih menggunakan bohlam halogen biasa dan bukan LED. Berbeda dengan Sienta yang untuk versi Q yang sudah dilengkapi dengan proyektor LED. Kemudian sama-sama kedua-duanya juga sudah dilengkapi dengan fog lights, yang mana keduanya fog lights-nya ini juga masih mengandalkan model bohlam halogen biasa. Oke, dari segi penampilan keduanya memiliki karakter yang berbeda. Namun untuk Sienta saya ingat sekali bahwa mobil ini tidak memiliki perbedaan sama sekali dari penampilan di bagian luarnya di tipe G seperti ini dengan versi yang ada di Jepang. Sedangkan untuk Toyota Veloz, memang mobil ini pun dirakit di tanah air. Nah, balik dengan budget 160 jutaan tadi, Anda di antara keduanya ini memiliki karakter yang berbeda. Dikarenakan Sienta hadir dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu adalah 1500 cc 4 silinder berteknologi dual VVT-i, sedangkan untuk Veloz hanya mendapatkan mesin 1300 cc 4 silinder dual VVT-i. Otomatis keduanya memiliki tenaga yang berbeda. Sienta di sini hadir dengan tenaga yang lebih besar, yaitu 109 PS, sedangkan untuk Veloz 1300 ini hanya 98 PS. Di atas kertas, Sienta jelas lebih unggul. Selain itu, formnya keduanya ini juga berbeda. Veloz mengandalkan rear wheel drive, sedangkan Sienta mengandalkan front wheel drive. Dan untuk transmisi manualnya, kebetulan keduanya ini adalah sama-sama bertransmisi manual. Sienta mendapatkan transmisi manual 6 percepatan dengan rasio yang rapat, yang dimana dikatakan lebih unggul di sini, yaitu mulai dari penyampaian tenaganya ke jalan yang lebih direct, serta dibandingkan dengan Toyota Veloz yang di sini masih menggunakan kopel ke roda belakang, otomatis tenaganya pun juga banyak terkuras karena hal tersebut. Untuk sistem pengereman, kedua-duanya sama-sama sudah mendapatkan ABS serta EBD. Namun di bagian ruang mesin penampilannya, Sienta di sini terlihat lebih rapi dengan cover plastik di bagian atas ruang mesinnya. Kemudian peredaman juga di bagian kap mesin yang sama-sama sebenarnya juga sudah didapatkan di Veloz. Tapi penampilannya jelas sangat terlihat rapih di Sienta. Namun perlu Anda ingat, mobil berpenggerak roda depan jelas memiliki kelemahan, yaitu adalah di bagian soal kekuatan kaki-kakinya. Berbeda dengan Toyota Veloz di sini yang jelas kekuatan kaki-kakinya sudah kita ketahui, banyak orang mengatakan bahwa kekuatan kaki-kakinya mobil ini lebih superior. Di bagian samping, mobil ini sudah sangat dikenal mulai dari siluetnya sendiri karena tidak berubah dari generasi awal, hanya perubahan-perubahan kecil yang membuat mobil ini agar terlihat lebih segar. Sedangkan untuk Veloz sendiri, memang mobil ini dibuat untuk memiliki penampilan yang terlihat lebih mewah,
mulai dari desain velg yang berbeda, kemudian juga ada beberapa sentuhan-sentuhan seperti adanya side body molding, dan juga dia memiliki tambahan yaitu adalah side skirtnya yang dimana untuk menunjang bumper depannya yang lebih gondrong, sehingga di bagian sisi samping terlihat seolah menyambung dan membuat mobil ini terlihat lebih elegan. Sentuhan-sentuhan chrome sebenarnya ada juga di bagian list bodinya ini, namun memang penyakit dari Toyota Avanza itu sendiri sudah, maksud saya Toyota Veloz sudah mulai menguning seperti ini. Sedangkan untuk di handle pintu sebenarnya enggak, ini adalah aksesoris tambahan dari pemilik sebelumnya, karena untuk handle pintunya dia sewarna dengan bodi. Kaca spionnya pun juga sudah dilengkapi dengan lampu sen, tapi memang belum mendapatkan pelipatan secara elektrik. Namun untuk pengaturan kaca spionnya sudah elektrik. Kemudian akses ke membuka dan mengunci pintunya pun juga masih menggunakan anak kunci biasa yang menggunakan remote, belum adanya keyless entry. Sistem pengereman juga masih menggunakan tromol untuk di bagian roda belakang, disc brake di bagian depan, dan ya inilah penampilan dari Toyota Veloz di bagian sampingnya. Di bagian samping Toyota Sienta di sini memiliki penampilan yang terlihat lebih mobil keluarga ya, dikarenakan dia hadir dengan pintu sliding door. Dan apalagi untuk tipe G ini masih mendapatkan sliding door elektrik untuk bagian sisi kiri aja. Tapi kalau di bagian kanannya dia tidak ada sistem elektriknya. Kemudian di tipe G ini juga tidak ada sentuhan chrome sama sekali, membuat mobil ini terlihat minimalis dan sangat humble. Tidak ada sentuhan-sentuhan aksesoris tambahan ataupun side skirt di sini yang membuat mobil ini terlihat unik dan sangat lucu sebenarnya sebagai mobil keluarga. Untuk desain velgnya sendiri sama persis ya, kayaknya hampir mirip dengan Toyota Veloz tadi, dengan ukuran yang sama-sama juga ring 15 inci. Namun keunggulan dari Sienta sendiri adalah rem belakangnya. Rem belakangnya ini dia sudah dilengkapi dengan disc brake, berbeda dengan Veloz tadi yang masih menggunakan tromol. Kemudian pintunya ini juga membuat aksesnya menjadi lebih mudah karena ya masuk ke bagian dalamnya benar-benar sangat lega sekali di sini. Kemudian untuk kaca spion sama-sama seperti Veloz, dia belum dilengkapi dengan pelipatan secara elektrik, tapi pengaturan kaca spionnya sudah elektrik, dan dia juga sama-sama belum dilengkapi dengan keyless entry di tipe G ini. Jadi menggunakan anak kunci biasa yang sudah terintegrasi dengan remote-nya. Nah, ini dia. Menurut saya penampilan dari Sienta tipe G ini lebih menarik perhatian dikarenakan penggunaan lampu belakangnya yang menggunakan clear lens kayak gini yang membuat penampilannya menjadi terlihat lebih modern. Dan walaupun clear lens seperti ini, di saat malam hari ataupun kita melakukan pengereman, lampunya tetap menyala dengan warna merahnya. Jadi benar-benar kelihatan futuristik lah sebenarnya dari segi penampilannya. Begitu juga desain penampilan di bagian belakangnya yang sebenarnya cukup unik, yang mana memadukan antara mobil keluarga dengan penampilan yang terlihat sporty seperti ini. Berbeda dengan Avanza Veloz di sini, yang mana Veloz ini terlihat masih sangat konvensional sekali, kemudian juga lampu belakangnya dengan desain yang cukup konvensional, yang seluruhnya sama-sama masih menggunakan bohlam pijar juga, sama persis seperti Sienta, yang ditambah di bagian garnish di pintu bagasinya sendiri pun ini hanya sebagai pemanis saja. Tidak ada lampu yang aktif di sini, sedangkan untuk Sienta di sini masih digunakan sebagai lampu mundurnya. Lanjut lagi ke bagian belakang, untuk di Veloz sendiri memang Toyota ingin membuat mobil ini memiliki penampilan yang lebih elegan, sehingga diberikan sentuhan chrome di bagian list kacanya. Tapi anehnya tetap ada penambahan chrome lagi, namun black chrome untuk di garnish yang ada di atas plat nomornya. Jadi perpaduannya cukup campur aduk untuk di penampilan Veloz sendiri. Untuk desain bumpernya sebenarnya saya suka dengan Veloz karena Veloz ini selalu memberikan penampilan yang terlihat lebih elegan, yang mana bumper belakangnya ini dia juga memiliki desain yang sangat keren untuk dipadu-padankan dengan bumper depannya, kemudian juga adanya side skirt. Dan di bagian belakang sendiri Veloz juga sama-sama seperti Sienta sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, tidak ada defogger kaca belakang, lampu rem ketiga di bagian Veloz sendiri karena Veloz sudah dilengkapi dengan roof spoiler juga yang membuat penampilannya juga lebih menarik. Tapi di bagian belakang ini ada kekurangan, yang mana untuk Veloz dia tidak dilengkapi dengan kamera mundur, sedangkan Sienta dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Sienta juga uniknya sekali-sekalinya diberikan sentuhan chrome di bagian belakang, cukup simple, yaitu ada di garnish di atas plat nomornya sini, yang sebenarnya membuat penampilannya masih terlihat oke, cukup menarik dan membuatnya tidak terlalu polos. Oke, selanjutnya untuk lampu sensor rem, maksud saya sensor rem kedua-duanya sama-sama dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya ya. Nah,
Mengingat keduanya ini adalah mobil yang mampu mengangkut 7 orang penumpang secara sekaligus, untuk pelipatan jok baris ketiganya menurut saya Sienta ini cukup pintar untuk memanfaatkan kapasitasnya, yaitu joknya dari baris ketiga ini dimasukkan ke bagian bawah dari lantai yang dimana ada di bagian bawah jok baris keduanya, sehingga lantai bagasinya ini terasa sangat lega, bagasinya terasa sangat luas, tidak berkurang untuk porsi kapasitas dari bagasinya pada saat jok baris ketiga tidak digunakan, dan rata dengan lantai bagasinya ini, dan serta dia rendah sehingga kita dapat dengan mudah mengeluarkan dan memasukkan barang yang ukurannya besar. Berbeda dengan Toyota Veloz di mana pelipatan jok baris ketiganya ini model konvensional seperti ini, penambahan kapasitasnya sebenarnya tidak bisa terlalu maksimal, dan karena pelipatan jok baris ketiganya ini membuat jok baris kedua pun juga akhirnya cukup terbatas untuk melakukan pengaturan seperti pengaturan sudut kemiringan sandaran ataupun pengaturan slidernya. Namun untuk di Sienta ini, agar Anda bisa mendapatkan kapasitas bagasi seperti ini, cukup ribet untuk melakukan pelipatan jok baris ketiganya. Karena apa? Mengingat jok baris ketiganya ini diselipkan di bagian bawah dari jok baris kedua, untuk mengaksesnya seperti melipat dan membuka kembali segala macamnya itu, jok baris kedua ini harus dilipat juga agar mengeluarkan jok baris ketiganya ini lebih mudah, karena kalau nggak dilipat Anda tidak dapat mengakses jok baris ketiganya. Otomatis hal tersebut membuat kalau Anda lagi bawa penumpang nih, repot banget, penumpangnya harus disuruh turun dulu, dilipat dulu jok baris keduanya, baru kita bisa akses jok baris ketiganya untuk dikeluarkan ataupun kita masukkan. Sedangkan untuk di Veloz, hal tersebut penumpang baris kedua tetap nyaman duduk di dalam kabin tanpa harus mengatur kembali joknya atau keluar bahkan dari dalam mobil. Oke, sekarang kita berada di bagian interiornya dari Toyota Veloz dulu nih. Masuk ke bagian interiornya, sebenarnya nyaris tidak ada perbedaan signifikan di sini. Terasa banget masih Avanza-nya di sini, apalagi untuk versi 1300 kayak gini. Tapi yang membuat berbeda di sini adalah di bagian head unitnya, yang dia sudah mendapatkan head unit layar sentuh, yang mana sebenarnya fitur-fiturnya sih cukup simple, sudah dilengkapi dengan radio, kemudian CD, DVD, kemudian ada Bluetooth-nya, dan juga ada konektivitas langsung untuk AUX 3,5 mm dan juga ada USB-nya. Kemudian di bagian lingkar kemudi dulu deh ya. Dari lingkar kemudi, mobil ini tidak berlapis dengan kulit, kemudian juga tidak ada tombol di bagian lingkar kemudinya. Kemudian setirnya untuk Veloz ini juga sudah ada tilt steeringnya ya, lumayan di sini bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi untuk joknya sendiri memang pengaturannya cukup sederhana karena hanya ada pengaturan untuk slider. Kemudian juga ada pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran, tapi tidak ada pengaturan untuk height adjusternya. Begitu juga dengan seat belt, posisinya fix, tidak dapat diatur ketinggiannya. Dan rasanya di sini adalah posisi mengemudinya terasa tinggi. Tapi memang posisi mengemudi yang tinggi kayak gini membuat rasanya nyaman, lebih commanding, dapat melihat seluruh sisi dengan merata, dengan terasa nyaman. Lanjut lagi untuk transmisi manualnya, koplingnya ya terasa cukup empuk, tidak terlalu empuk tapi cukup empuk. Ya memang cukup untuk kegiatan sehari-hari ya. Lanjut di bagian instrumen clusternya di sini terlihat keren, banyak banget warna-warna yang bercampur di bagian dial dari instrumen clusternya, dengan penunjuk yang cukup oke. Terus menampilkan adanya MID dengan layar digital di sini, tapi bukan layar TFT, yang mana informasinya ada odometer, kemudian trip meter, konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Dan dia juga ada pengaturan untuk eco, di mana di sini membantu Anda untuk mengetahui apakah Anda sudah mengemudi secara eco atau belum, bukan sebagai driving mode ya. Oke, lanjut lagi. Di bagian kanan ada tombol untuk pengaturan kaca spion, yang mana seperti saya bilang tadi, untuk Veloz sendiri sudah ada pengaturan spion secara elektrik. Tombol auto juga hanya hadir pada di bagian driver side saja untuk kacanya. Kemudian kontrol AC di sini, iya, Veloz ini kontrol AC-nya tidak ada pengaturan untuk arah angin, hanya ada pengaturan untuk temperaturnya saja, dan juga pengaturan untuk buka dan tutup dari bagian luar kabin atau dalam kabin untuk pengaturan udaranya. Lanjut lagi di konsol tengah, di sini ada sedikit armrest yang juga multifungsi sebagai tempat penyimpanan. Airbag ada 2 buah,
di bagian depan saja, yaitu pengemudi dan juga penumpang. Tempat penyimpanan ya cukup oke. Di sini ada satu buah cup holder kecil. Kemudian seperti saya bilang tadi, konsol, dan di bagian door pocketnya yang besar dan bisa dijadikan cup holder yang mana ukurannya juga cukup masif. Sentuhan-sentuhan kemewahan seperti di bagian tengahnya, konsol ini berwarna hitam, tapi sebenarnya mestinya hitam glossy dengan tambahan sisi silver di bagian pinggir dan juga beberapa bagian dashboard serta di bagian door trim. Dan aslinya mobil ini adalah bahan joknya itu yaitu bahan fabric yang sama seperti sisi pinggirnya yang ada di bagian door trimnya ini. Oke, lanjut lagi. Di atas ada lampu penerangannya yang simple. Sun visor juga hanya ada cermin di sisi kiri, nggak ada lampu penerangannya. Kita lihat ke bagian belakangnya ya. Di bagian baris kedua, di sini saya merasa bahwa ya standar dari Toyota Avanza Veloz ini headroomnya cukup oke di bagian atas, kemudian juga posisi duduknya. Anda masih dapat merasa bagian paha ini nyaris tersangga dengan oke. Kemudian sudut kemiringan sandaran juga dapat diatur karena dia ada pengaturannya. Dan dia juga ada pengaturan untuk slider apabila Anda ingin memberikan legroom yang lebih oke untuk penumpang di baris ketiga nih. Nah, ini adalah posisi yang paling mentoknya. Saya masih bisa mendapatkan legroom hingga 5 jari dengan postur saya 165 cm. Headroom pun juga masih sangat menunjang di sini, lebih dari 5 jari. Di bagian belakang, door pocket ukurannya besar, ada penyangga tangan, nyaman di sini. Headrest 3 buah karena untuk bisa menunjang 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, serta seatbelt 3 titik juga untuk 3 orang penumpang dewasa di bagian belakang. Di bagian konsol tengah juga Anda mendapatkan cup holder lagi di sini. Serta yang cukup disayangkan di sini adalah adanya tonjolan atau hump di bagian tengahnya, mengingat mobil ini adalah mobil berpenggerak roda belakang yang mana di bagian tengah lantainya ini dilalui oleh kopel untuk menyambungkan ke bagian gardan belakangnya. Oke, sekarang di bagian belakang itu, oh ya, di bagian atasnya juga dia sudah dilengkapi dengan AC double blower, jadi nggak perlu khawatir kalau penumpang di bagian belakang kepanasan karena pengaturan blowernya bisa diatur secara sendiri di sini, serta untuk pengaturan temperaturnya mengikuti dengan bagian utama, yaitu adalah di bagian kabin baris pertamanya. Oke, di dalam kabin Sienta saya di sini merasa lebih menarik nih penampilannya, mulai dari desain dashboardnya yang berlapis kayak gini, kemudian jadi banyak tempat penyimpanan di sisi kiri nih ya, ada laci tertutupnya ada 2, kemudian tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder di kiri, ada cup holder di kanan, ada tempat kartu, benar-benar menarik. Instrumen cluster juga dia sudah Optitron, terlihat sangat modern, walaupun memang untuk layar MID-nya masih model monokrom seperti ini. Dan informasinya sebenarnya juga nggak terlalu banyak jika dibandingkan dengan Veloz, cuman keunggulan di Sienta dia ada informasi soal konsumsi bahan bakar secara real time dan juga ada temperatur udara luar. Kemudian di bagian lingkar kemudinya sendiri sama-sama polos, di sana Veloz juga tidak ada tombol-tombol untuk pengaturan audio, di sini pun tidak ada. Dan lingkar kemudinya pun juga hanya ada tilt steering, belum ada teleskopiknya ya. Tapi keunggulan dari Sienta adalah posisi duduknya. Posisi duduknya ini dapat diatur sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda atau bagaimana driving style Anda. Karena dia ada head adjuster. Berbeda dengan Veloz itu tidak ada head adjuster, posisinya fix. Sedangkan di sini Anda bisa membuat mobil ini terasa seperti membawa sebuah sedan ataupun bisa menjadi sebuah MPV yang layaknya seperti Avanza dengan posisinya yang lebih tinggi ya, sama Avanza Veloz gitu, dengan posisi duduk yang bisa kita atur seperti ini. Kemudian seatbelt sama-sama tidak dapat diatur ketinggiannya, selebihnya sama di sini. Dan keunggulannya yang lain adalah karena mobil ini dilengkapi dengan electric sliding door, di sini ada tombol untuk membuka dan menutup pintu sliding door sebelah kiri. Mengingat ini ada tipe G itu electric sliding door hanya di sebelah kiri saja. Kemudian di sini juga ada tombol untuk pengaturan ketinggian lampu yang bisa diatur ketinggian lampunya, sedangkan di Veloz nggak ada. Tombol untuk menonaktifkan dan mengaktifkan AC belakang itu juga ada di sini, sedangkan di Veloz hal tersebut nggak ada. Oke, dan keunggulan lain jika dibandingkan dengan Veloz, di bagian AC, kontrol AC-nya ini dia ada pengaturan untuk arah angin. Jadi dia bisa mengatur arah angin agar keluar AC dari bagian kaki. Di Veloz hal tersebut nggak ada ya teman-teman. Oke, lanjut lagi yang menarik, layar sistem infotainmentnya, di mana untuk tipe G Sienta ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Tuh, ada kamera mundurnya.
Konektivitas Bluetooth juga hadir di sini, adanya slot HDMI di bagian depan, serta slot USB dan juga slot AUX 3,5 mm. Yang mana HDMI sendiri hanya hadir di Sienta, untuk di Veloz hal tersebut nggak ada. Di bagian atas, sama-sama kedua-duanya ini, untuk Sienta mendapatkan cermin nih, kedua bagiannya. Sedangkan di Veloz tadi nggak ada, lampu penerangan masing-masing sisi ya. Kalau di Veloz hanya satu sisi yang seperti saya jelaskan tadi. Kita lihat ke bagian belakang yuk. Oke, sekarang kita di baris kedua dari Toyota Sienta ini. Masuk ke baris keduanya, di sini saya senangnya langsung, yaitu adalah pada saat masuk ke dalam aksesnya enak karena pintu slider sehingga mudah masuk ke dalam kabin. Lantai yang sangat rata, tidak ada jendolan sama sekali di sini. Kemudian posisi duduk yang dapat diatur sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan legroom dan headroom yang nyaman dan juga posisi duduk yang nyaman. Ini adalah posisi terdepannya, di mana posisi terdepannya sendiri ya masih ada 5 jari, sedikit lebih sempit jika dibandingkan dengan Toyota Veloz di situ. Kemudian kita mundurkan, kita masih bisa mendapatkan hingga 10 jari ya. Ini adalah posisi yang paling belakang. Kemudian di atas sama-sama sudah dilengkapi dengan double blower, tapi double blowernya di sini kisinya lebih banyak, jadi pengaturan arah anginnya juga bisa diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan kebutuhan. Sama-sama ada pengaturan untuk blower AC-nya, tapi untuk temperatur semuanya diatur dari depan. Yang tidak menyenangkan duduk di Sienta ini adalah di bagian belakang door trimnya. Nggak ada buat naruh tangannya nih. Posisi tangannya tuh rasanya serba salah di sini. Untung terbantu adanya gantungan tangan di bagian plafon atas, sama seperti di Veloz ada. Rasanya aneh banget. Udah gitu dia di bagian tengah juga nggak ada armrest. Kemudian posisi tangan tuh hanya ya udah diam begini atau main handphone mungkin ya. Backseat pocket juga nggak ada sama sekali. Ada cup holder satu buah di bagian tengah, yang mana untuk di konsol tengah ini sayangnya nggak ada armrest ya. Kalau di Veloz tadi masih ada konsol tengah yang ya masih bisa lah dijadikan armrest sebenarnya. Seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang dewasa di bagian tengah. Ada headrest juga 3 titik, yang mana bisa menunjang 3 orang dewasa di bagian tengah. Dan tanpa adanya tonjolan di bagian tengah ini jelas membuat lebih nyaman rasanya, karena posisi kaki tidak perlu berebutan antar penumpang di baris keduanya. Nah, jadi itulah sedikit komparasi yang mungkin bisa membantu Anda dalam mencari inspirasi untuk mobil keluarga Anda. Kebetulan kedua unit ini ada di OLX Autos BSD, yang mana untuk Toyota Veloz adalah unit tahun 2018 dengan tipe 1300 cc bertransmisi manual yang odometernya saat ini adalah 85.000 km dan dibuka dengan harga 167 juta rupiah. Sedangkan untuk Toyota Sienta adalah tipe Gate unit tahun 2017 bertransmisi manual dengan odometernya saat ini 109.000 km dan dibuka dengan harga 160 juta rupiah. Nah, keduanya ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Jadi jangan lupa beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan hingga 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!